Siap panen 1000 ppm. Seger banget kan rekan-rekan. Ini dimakan langsung aja bisa ini. Karena tadi saya pakai sistem pestisida tuh alami, pakai bawang putih, semprotin bawang putih. Ya rekan-rekan, ini tahap pertama di mana kita menyemai dengan cara media tanah ya, menggunakan media tanah. Kayak sama seperti yang dilakukan petani-petani aja, kita gemburkan dulu tanahnya, ya kan, biar dia ini lagi. Ya intinya mungkin biar dia ada oksigen masuk ke dalam. Oksigen masuk, betul. Terus tambah lagi dengan media apanya, pupuknya, media tanahnya, pupuk organik. Di sini mungkin rekan-rekan bisa ngajarin dengan anak-anaknya supaya istilahnya mengajarkan bertani atau bertanam, karena nggak bisa dipungkirin nenek moyang kita dulunya selain pelaut juga petani ya. Regenerasi itu perlu, ya kan? Sudah agak ini terus dipadatkan dulu rekan-rekan, lalu dikasih air, siram air secukupnya. Kenapa dikasih air? Supaya dia istilahnya lembab tanahnya. Lembab. Nah, udah gini diemin dulu rekan-rekan. Kita taruh yang akan kita tanam ya. Ini yang kita tanam sekarang selada merah. Banyak ditemukan di toko-toko online ataupun ini trubus, biasanya trubus kalau rekan-rekan lihat toko trubus ya. Ini contoh-contoh tanaman lainnya juga banyak. Ada istilahnya apa ini mah? Seledri Jepang. Kemudian bayam merah. Ini ada. Ini kita kebetulan dapat dari kawan kita di Jepang ngirimin bibit ya. Jadi asparagus. Kita mau nyoba-nyoba lagi. Iya nih, bagus banget nih. Kebetulan belum pernah nyoba. Boleh nih ya. Nanti kita lihat gimana hasil ke depan. Iya. Kita dari kemarin banyak nyemainya karena yang kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Apa nih? Oh, asparagus. Bayam, kangkung, seledri, pakcoy. Nah, ini bayam merah juga banyak dicari nih. Selada merah. Selada merah ya. Kenapa saya taruh di media air dulu, direndam dulu ya rekan-rekan. Bagusnya 10 menit sampai 30 menit. Kenapa kita rendam air? Supaya dia gampang untuk sprout. Sprout itu pecah dari bijinya ya. Nah, setelah 10 menit sampai 30 menit dan kemudian tanah ini sudah mulai agak lembab, rekan-rekan bisa naruh langsung. Naruhnya gitu aja langsung. Simpel kan? Istilahnya disebar begitu aja. Udah matiin Om. Udah matang. Matiin aja. Iya. Berkecambah atau sprout itu sekitar 2 atau 3 hari lah. Udah mulai pecah. Kita kasih air lagi, pokoknya intinya biar lembab lah.
ditutup, kemudian kita bisa pindahkan ke yang istilahnya tempat yang tidak kena matahari. Tapi pengalaman saya lagi, ditaruh tempat yang ada sinar matahari pun yang penting tertutup itu tetap bisa dia keluar kecambahannya. Bisa berkembang. Ini contohnya. Tadi udah sambil detailnya. Oke, pemirsa, setelah tadi kita proses untuk penyemaian di tanah, kemudian ditaruh tempat ditutup, biasanya orang-orang taruh tempat yang ini ya, sejuk, gelap. Cuman saya uji coba lagi tuh. Gimana kalau sesuai dengan kondisi alamnya ya kan? Kadang-kadang alam kan nggak sejuk, nggak gelap ya kan? Apakah dia bisa tumbuh? Saya taruh di tempat yang terang, tempat semai ini. Karena kan ini tempat semai, agak terang walaupun tertutup juga. Tertutup, apakah akan tumbuh? Ternyata hasilnya seperti berikut. Ini tanaman pakcoy tumbuh juga. Ini tanaman selada tumbuh juga. Setelah 3 hari dia akan keluar seperti ini nih, kan? Cambah kecil. Kemudian kita copot tutupnya, kita biarkan dia kena matahari, tapi tetap kita kasih kelembapan yang bagus. Kita siram setiap pagi ya. Sehingga ini sudah semingguan nih. Ini sudah siap, nanti pada tahap selanjutnya kita akan pindahkan ke media tanam. Saya pilih media tanamnya berupa ini, busa-busa bekas jok motor. Nanti bisa dilihat ya, akan ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Kita harus rendam dulu ini. Dan ini hanya air biasa Ibu ya, tanpa. Ya, air biasa ini. Ya, untuk rekan-rekan tahap selanjutnya kita mindahin hasil semaian yang dari tanah ke media tanam. Biasanya kalau di banyak YouTube lainnya tuh pakai ini ya, rock wool ya. Rock wool itu artinya wool yang dari batu. Jadi batu kapur diolah jadi semacam media tanam. Indonesia sayang belum bisa bikin tuh. Kalau udah bisa bikin, kayaknya produksi hidroponiknya bisa lebih maju ya. Ini kita pakai yang lebih murah lagi, spons dari buat ini jok mobil, jok motor. Bisa dicari di barang-barang bekas lainnya, gampang. Yang penting dia menyerap air ya, dan nyimpan air di sponsnya sehingga tanaman akarnya nyaman. Indikatornya dia bisa tumbuh karena tanaman itu nyaman. Nyamannya dari segi apa? Dari semuanya, dari akar sampai atas. Ya terutama akar. Kalau akarnya dia sudah kena air, istilahnya dia nyaman, sehingga proses tumbuhnya lebih baik. Itu aja. Ada beberapa spons juga yang tidak bisa nyimpan air, itu jangan. Cari yang bisa nyimpan air di bawahnya sampai atas, sehingga dia bisa buat tumbuh selanjutnya. Nah, ini tahap kita yang ini adalah memindahkan media tanam yang dari media tanah ke media tanam. Setelah ada tumbuh, ini hari saat HSS ya kalau di hidroponik bilangnya, HSS semingguan lah dia udah tumbuh. Indikatornya apa? Lebih dari 3 daun sejati ini ya, 1, 2, 3, 4 malah ini. Ini bisa dipindahin ke media tanam. Nah, ini contohnya yang selada ya rekan-rekan. Ini selada. Ini sudah 3 nih, 1, 2, 3 bisa dipindahkan ke media tanamnya. Ya kan? Ini sawi pagoda. Nanti kalau rekan bisa ngeliat hasilnya, Waluyo tunjukin sawi pagoda tuh kayak banyak dicari ini. Kayak bentuk pagoda. Itu mangkok di akarnya. Di banyak di luaran di restoran Korea banyak. Iya, buat ini grill gitu deh, ala grill. Selain segar, dia cantik. Kalau udah mekar gitu, kayak bunga ini, kayak bunga mawar gitu, cantik. Nanti ada contohnya lah di gambarnya ya. Kenapa kembali lagi saya milih media tanam yang mudah adalah media tanah dibandingin media rock wool yang satu-satu ditaruh gitu? Karena lebih cepat, lebih efisien, terus kita bisa milih gampang. Istilahnya yang mana yang bagus, yang tidak bagus ya kita nggak pindahkan ke media tanah. Kalau yang bagus kita pindahkan. Terus kita juga hemat rock wool ataupun hemat media tanam selanjutnya.
ya kan? Jadi lebih pengalaman saya 2 tahun berhidroponik, kayaknya cara semai media tanah ini yang lebih bagus dan lebih simpel, bisa dipraktekkan sama kawan-kawan sekalian. Apapun itu istilahnya jenis tanamannya. Ini sawi pagoda, ini selada. Nih kalau bisa rekan-rekan lihat ini kangkung dengan bayam saya campur nih. Kangkung dengan bayam saya campur. Nanti yang udah agak ini dewasa atau udah agak remaja ini bisa kita pindahin, kita taruh di media tanam. Nanti media tanamnya itu berupa apa? Kalau saya berupa ini, pipa-pipa kecil itu. Nanti saya pindahin ke tempat untuk hidroponiknya. Nanti tahap selanjutnya ya, saya kasih lihat. Ya, rekan-rekan, kita mau masuk ke tahap ketiga, memindahkan media tanam yang sudah kita pindahkan ke tempat penanaman media hidroponiknya. Ya, yang mau saya contohkan di sini pakai sistem rakit apung. Nah, ini rekan-rekan kalau bisa lihat, ini yang sudah kita pindahkan beberapa hari yang lalu. Yang ini sudah sekitar 5 harian, dan yang ini sekitar sudah semingguan. Berarti kalau dari HSS 2 minggu jatuhnya. 2 minggu Ini sudah sekitar 3 minggu nih. siap panen. Sudah siap panen, ada beberapa. Nah, kita contohin satu dulu ya. Ini yang untuk media tanamnya ya. Ini kenapa disebut rakit apung? Karena ini cuman air dengan styrofoam aja. Styrofoam bisa pakai styrofoam. Sirkulasi, dengan sistem sirkulasi. Nanti kita bahas istilahnya konten berikutnya ya. Cara membuat rakit apung dan lain-lain nanti kita bahas. Cuman secara simpel kita cari dulu. Nah, ini tinggal ditaruh aja. Yang penting akarnya ini kena ke airnya. Akarnya ini kena ke airnya dan tidak jatuh ya rekan-rekan ya. Ya, sesimpel itu. Biar nggak jatuh, jadi pakaiin pipanya. Karena kalau nggak pakai pipa, dia ngelos gitu, jatuh langsung. Jadi ini sistem Rakit apung. Rakit apung. Ya, khusus untuk kangkung ya, rekan-rekan, karena ini yang cocok untuk rakit apung cuma kangkung kalau menurut pengalaman kami. Nah, mungkin bisa diambil beberapa kangkung yang sudah siap panen. Ya, kebetulan ada yang pesen nih. Oh, kebetulan sudah ada yang pesen dari tetangga-tetangga ataupun teman-teman ibunya nih. Ya lumayan bisa buat nambah penghasilan dikit-dikit ya. Ibu-ibu PKK. Tuh kalau indikatornya kangkung ini bagus, rekan-rekan, sehat, akarnya ini putih bersih. Ini berarti kangkungnya sehat, bagus. Airnya juga Sirkulasi airnya juga bagus berarti mahnya. bagus, ya. Nah, tuh rekan-rekan ya kan. Ini mah. Ranjangnya udah siap. Iya. Namanya ibu-ibu PKK. Bagus kan? Ini kalau baru metik langsung dimasak, seger banget. Apalagi kalau iya lebih crunchy, apalagi kalau dimasak buat itu apa namanya? Ayah suka apa? Plecing kangkung. Oh ini ya, Bali ya? Iya, enak. Renyah. Kita cari yang batangnya udah besar. Iya. Kalau yang masih kecil, soalnya dia masih muda, agak pahit. Jadi kita harus carinya yang batangnya sudah besar. Diameter batangnya Nih, setengah sentian kali Pak ya? ya. Dah, kita panen juga secukupnya dan sesuai permintaan.
Sesuai permintaan supaya aja. sirkulasinya bagus ya. Jadi setiap hari bisa panen Pak ya? Setiap hari Ya. bisa sih. Setiap hari kita nanam berarti setiap hari kita panen. Nanti kami Bisa kirim juga, juga. share istilahnya panen-panen yang lain ya, baik bayam ataupun lain-lain lah, Selada. selada. Tapi nanti kita lakukan juga panen selada di atas, kebetulan sudah ada yang Seger banget Pak ya. seger ya. Seger kan? Nih, Dan ini bersih-bersih ini akarnya nih, ya kan? Tuh. yang pasti lebih sehat daripada kita beli, mohon maaf, kita beli di Ya kita kalau beli di luar Pasar-pasar kita tradisional. kita tidak tahu gimana kualitasnya dia, tapi kalau di sini bisa dijamin 100% kita tidak pakai pestisida. Pestisidanya pun alami, pakai bawang putih. Ya, nanti Ya. mungkin next konten bisa kita kasih lihat caranya. Jadi istilahnya ya kita tanam kita tahu kualitasnya. yang pasti Keuntungan di situ sih. Yang pasti lebih fresh, lebih fresh, lebih sehat. lebih sehat insya Allah. Ya, semoga bisa ditiru ke rekan-rekan petani lainnya ya, untuk lebih menjaga kualitas supaya Indonesia pertaniannya bisa lebih maju dibandingin negara lainnya. Sambil rekan-rekan lihat juga ya tadi ya bagaimana sistem rakit apung. Ini saya kasih lihat sedikit mengenai sistem NFT yang cocok untuk tanaman selada, pakcoy, sawi pagoda dan lain-lain lah. Selain kangkung, ini lebih cocok. Kita masukin ke tempat ininya, netpot namanya ini. Netpot ini kita taruh apa nih namanya nih, kain inilah, perca lah ya, untuk bisa ngasih air ke atasnya. Untuk menyerap air bisa Nyerap air biar ngebantu busanya ini, istilahnya dapat air. Karena Kain sistem pasak. NFT ini nanti mungkin bisa rekan-rekan lihat di YouTube atau di Google. Dia airnya cuman ngelewatin air tipis gitu. Nah, ini tinggal kita taruh. Ini bayam, ini selada. Saya juga lupa ngasih tahu rekan-rekan, hidroponik ada berbagai macam sistem untuk cara tanamnya ya. NFT, nutrient film teknik, DFT, deep flow teknik, kemudian rakit apung, kemudian sistem wick itu dari bak penampungan sederhana. Nah ini yang NFT, nutrient film teknik itu artinya air tuh mengalir sedikit kayak selebar film gitulah, tipis-tipis, supaya tidak terlalu banyak air, nampung air. Cocoknya beberapa tanaman ya bayam cocok, macam pengalaman saya. Bayam, selada juga cocok sih. Kalau kangkung kurang, makanya kalau kangkung cocoknya di rakit apung. Ini rekan-rekan ya, yang satu lagi yang kita mau liatin ini tahap pertama sistem penyemaian khusus kangkung. Kenapa khusus kangkung? Karena ini cocoknya cuma di kangkung yang tidak memakai media tanam, cuman memakai air yang mengalir. Bisa dibilang ini penyemaian secara NFT. Ya, cukup tadi butuh istilahnya pipa setengah in dengan lebar dengan panjang ini ya 3-4 cm. Nah, kita taruh aja udah. Ini sudah mengalir air kan talangnya. Taruh aja, terus taruh beberapa bibit semai, bibit kangkung. Setelah kita tadi masukkan ke media tanamnya busa ini, kita masukin ke netpot. Nah, netpot ini juga murah meriah aja rekan-rekan. Saya bikin dari istilahnya Gelas aqua. gelas aqua ya. Gelas air mineral, kita nggak boleh nyebut merek ya. Nggak apa-apa lah. Terus dibolong-bolongin bawahnya, dikasih semacam ruang untuk berkembang, buat masuk airnya, ditaruh kainnya lagi. Udah tinggal masukin aja. Set.
Kita pindahin dah ke media tanamnya ini. Nah, udah tinggal kita rawat kadar air dan lain-lainnya. Kadar air ini kan nanti ada kadar air nutrisinya. Kita pakai sistem nutrisi AB Mix. Mungkin nanti bisa dilihat juga AB Mix itu apa. Pengalaman kami yang bagus itu ppm-nya, kadar nutrisinya itu sebesar 1000 ppm ya. Nanti ada alat untuk pengecekannya. Dari dia kecil sampai dewasa 1000 aja, nggak usah dirubah-rubah. Jadi kita simple, nggak usah ngecek terus ppm-nya. Berapa dewasa, berapa yang masih remaja. Kalau menurut pengalaman saya lagi 1000 aja. Jadi dari kecil sampai dewasa dia bisa tumbuh. Nah, dari tanam ini sampai nanti kita ini siap panen 1000 ppm. Seger banget kan rekan-rekan? Anci. Ini dimakan langsung aja bisa ini. Karena tadi saya pakai sistem pestisida tuh alami, pakai bawang putih, semprotin bawang putih. Jadi sudah dibumbuin bawang putih ini. Ini yang rusak-rusak kita ambilin. Nanti kita kasih yang sudah bagus ya. Ini mah bisa dipanenin. Ini kalau dari semai sampai panen kita kisaran 40 hari lah. Ya. Kita Sebulan atau 40 hari? 40 hari, iya. Tergantung, ada beberapa yang mintanya yang agak lebar, ada yang masih muda. Nanti yang sudah layu-layu paling bawah kita bisa kasih ke ikan ya. Si ikan yang di bawah. Bisa buat, jadi nggak ada yang terbuang, Pak ya? Nggak ada yang terbuang. Iya. Kalaupun yang udah tua-tua ini taruh di itu pot-pot gini nih. Buat pupuk. Pupuk. Pupuk buat tanaman cabai. Karena cabai lagi mahal ya kan. Cabai nggak bisa swasembada pangan. Seger kan? Iya, seger kan? Ini pakai sistem DFT. Ini pertama kali saya belajar hidroponik, saya beli di Trubus ini sistem DFT ini. Jadi masih saya pertahankan. Oke, itulah sebagian kecil dari ilmu yang bisa kami share ya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami juga mohon maaf, masih belajar. Tapi setidaknya kita, menurut pengalaman saya pribadi, sebenarnya kita bisa swasembada pangan sendiri di rumah masing-masing dengan cara hidroponik ini, sehingga menekan angka kebutuhan untuk bahan pangan. Saya harap juga ini bisa menjadikan usaha ke depannya mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, semoga bermanfaat. Sekian dari keluarga Triple A. Semoga sehat dan sukses selalu, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, jangan bingung, jangan takut kalau nggak punya tanah Iya. luas. Kita memanfaatkan yang ada aja. Iya. Nggak perlu. Oke. Oke. Bye. Bye.